Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Zia Ulbar. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Komisi 1 DPR RI dorong pemerintah alokasikan penambahan anggaran untuk memenuhi kebutuhan TNI seperti alutsista, fasilitas, dan kesejahteraan prajurit. Komisi 1 DPR RI mendorong pemerintah mengalokasikan penambahan anggaran untuk memenuhi kebutuhan TNI seperti alutsista, fasilitas, dan kesejahteraan prajurit. Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi 1 DPR RI ke Kodam 9 Udayana, Denpasar, Bali, Utut Adianto menilai prajurit TNI harus mendapatkan kesejahteraan dan tempat tinggal yang layak. Menurutnya, penambahan anggaran sangat diperlukan untuk menambah alutsista, dana kontingensi, serta kesejahteraan prajurit. Kesimpulan antara lain kita akan membantu mendukung penguatan Kodam 9 Udayana, mulai dari alutsistanya, kemudian alat-alatnya termasuk mobil-mobilnya, dan yang paling penting juga kita akan mendukung dana kontingensi serta teman-teman TNI yang bertugas di wilayah terluar. Ini adalah bagian dari penguatan kita kepada prajurit TNI, termasuk ke depan di 2025 sampai 2029 kita ingin membantu untuk penguatan kesejahteraan para prajurit. Anggota Komisi 1 DPR Abraham Srijaya menambahkan, pembahasan Undang-Undang TNI dalam prolegnas diharapkan dapat mengakomodasi pemenuhan kebutuhan alutsista dan kesejahteraan TNI. Nah, untuk kesejahteraan prajurit ini sudah ada pembahasannya melalui Undang-Undang Kesejahteraan Prajurit. Kami berharap melalui prolegnas di tahun depan, undang-undang ini segera bisa disahkan dan tentunya membantu prajurit TNI kita di seluruh Indonesia. Dari Denpasar, Bali, Samuel Aditya, TVR Parlemen melaporkan. Pemerintah dorong program food estate yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional, yang dalam implementasinya teknologi terbaru dan inovasi pertanian menjadi bagian penting dalam mendukung produktivitas dan keberhasilan program. Program food estate yang digalakkan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Dalam implementasinya, teknologi terbaru dan inovasi pertanian menjadi bagian penting untuk mendukung produktivitas dan keberhasilan program tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Bambang Purwanto menyoroti pentingnya peran generasi muda, khususnya petani milenial, dalam mendukung keberlangsungan program food estate. Ia menegaskan pentingnya keberlanjutan program tersebut dengan melibatkan petani milenial sebagai penerus generasi petani di Indonesia. Melakukan kunjungan kerja ke Dadahop untuk melihat pembukaan lahan di wilayah Dadahop yang terkait dengan program food estate. Nah, setelah kami lihat ke sana, ternyata dikerjakan cukup bagus. Dan yang mengerjakan juga anak-anak milenial, ada brigade milenial yang tiap 15 orang mengerjakan 200 hektar. Ini cukup bagus dan tadi saya pesan supaya kalau bisa ini berkelanjutan anak-anak milenial ini, karena difasilitasi juga dengan peralatan pertanian dari Kementerian Pertanian. Harapan saya anak-anak milenial ini bisa lebih fokus ke depannya sehingga bisa menggantikan generasi petani tua. Kunjungan kerja ini sekaligus menjadi bentuk pengawasan DPR RI terhadap pelaksanaan program strategis nasional, khususnya di sektor pertanian, guna memastikan program ini berjalan efektif dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Dari Kalimantan Tengah, Halim Amrullah, TVR Parlemen melaporkan. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay minta pemerintah kaji ulang penerapan pajak pertambahan nilai sebesar 12% yang dapat berdampak langsung terhadap kemampuan finansial masyarakat khususnya pelaku usaha kecil. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay meminta pemerintah mengkaji ulang penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12%. Ia menilai kebijakan ini dapat berdampak langsung terhadap kemampuan finansial masyarakat khususnya para pelaku usaha kecil. Menurutnya, kebijakan tersebut jika diterapkan menyeluruh akan membebani pelaku usaha yang baru memulai bisnisnya. Pasalnya, kelompok ini belum memiliki kekuatan finansial yang cukup untuk menanggung pajak sebesar itu. Saleh menegaskan,
Pihaknya mendukung penerapan PPN 12% asalkan kriteria penerapannya diatur secara jelas oleh Kementerian Keuangan. Jadi sebetulnya kalau PPN 12% ini itu mesti menurut saya ini harus dikaji lagi secara baik oleh pemerintah. Kenapa? Karena tidak semua usaha-usaha yang kecil itu sudah sanggup bayar 12%. Jangan sampai orang baru muncul tiba-tiba harus dibayarkan 12%, belum tentu mampu. Maka karena itu ya kami berharap 12% ini tidak diterapkan ke semua usaha. Tapi mungkin kalau yang perusahaannya sudah besar, kalau pemerintah tetap sudah mengeluarkan aturan itu silakan. Tapi tentu dengan berbagai kriteria. Jadi kriteria yang udah usaha-usaha besar itu silakan. Tapi kalau yang kecil, jangan sampai usaha kecil menengah itu layu sebelum berkembang. Jadi itu yang paling penting sebetulnya terkait dengan pajak PPN 12% itu. Di sisi lain, Saleh juga menyoroti sulitnya industri kecil mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan formal yang disebabkan oleh rumitnya persyaratan dan prosedur yang harus dijalani. Dari Padang, Sumatera Barat, Aji Baskoro, TVR Parlemen melaporkan. Pilkada serentak 2024 yang digelar pada 27 November yang lalu berlangsung dengan aman dan damai. Sayangnya pilkada yang untuk pertama kalinya digelar serentak di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota seluruh Indonesia mengalami degradasi dalam hal partisipasi pemilih. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut, tetaplah di TVR 17. Bagi waktu itu harus ada prioritas. Dan anak-anak sangat mengerti. Pada saat saya kerja ya saya harus bekerja, tapi pada saat saya pulang ke rumah ya adalah mengabdikan diri sebagai ibu untuk anak-anak. Lebih ke perempuan, pada saat saya menjadi ketua Kaukus Perempuan Parlemen di Provinsi Kalimantan Tengah, banyak sekali permasalahan yang dihadapi. Pertama adalah kekerasan rumah tangga. Kedua adalah pernikahan dini, anak-anak di bawah umur. Ketiga adalah masalah stunting. Itu adalah bukan permasalahan yang mudah, tetapi itu adalah harus menjadi perhatian kita bersama, masalah stunting ini. Itu banyak hal yang permasalahan yang dihadapi kami di Kalimantan Tengah pada saat itu. Dan saya sangat percaya bahwa di bawah Pak Surya Paloh dan juga menurut saya Partai Nasdem adalah partai yang sangat menaungi kaum wanita. Pengusaha sukses atau dunia politik? Waduh, boleh nggak dua-duanya? Salah satu. Pengusaha sukses atau dunia politik? Dunia politik itu apa? Sukses juga nggak dunia politiknya? Ya, sukses sekarang. Dunia politik lah. Karena di dunia politik saya bisa jadi pengusaha. Menjadi pengusaha sukses belum tentu bisa jadi dunia politik loh. Ajak anak jalan-jalan atau ketemu konstituen? Nah ini dia nih. Kalau sekarang banyak ketemu konstituen daripada ajak anak saya jalan-jalan. Jadi saya pilih ajak anak saya jalan-jalan aja. Karena kenyataannya kerja terus, iya. Anak saya lagi nyariin terus nih. Segera, hanya di TVR Parlemen. Anda kembali di TVR 17. Rendahnya partisipasi pemilih pada pilkada menjadi kekhawatiran terhadap legitimasi pemerintah daerah yang terpilih. Rendahnya partisipasi pemilih biasanya sebanding dengan angka golongan putih yang tinggi sebagai bentuk protes terhadap sistem yang tidak mencerminkan nilai demokrasi. Simak informasi mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen berikut ini. Pemungutan suara Pilkada serentak 2024 telah digelar pada 27 November 2024. Secara umum, Pilkada serentak 2024 berlangsung sukses dan aman. Sayangnya, Pilkada yang untuk pertama kalinya digelar serentak di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota di seluruh Indonesia memunculkan problem besar dalam hal partisipasi pemilih. Berdasarkan data KPU, tingkat partisipasi Pilkada 2024 sekitar 68%, lebih rendah dibandingkan Pilkada 2020 yang mencapai
76,09%. Di DKI Jakarta dan Sumatera Utara, partisipasi pemilih Pilkada 2024 lebih rendah dibanding daerah lain. Bahkan, tingkat partisipasi pemilih di Jakarta disebut terendah sepanjang sejarah. Padahal, Jakarta masih menjadi barometer politik nasional. Rendahnya partisipasi pemilih pada pilkada menjadi kekhawatiran terhadap legitimasi pemerintah daerah yang terpilih. Fenomena rendahnya tingkat partisipasi pemilih juga mengundang pertanyaan tentang keterwakilan dalam proses demokrasi. Rendahnya partisipasi pemilih biasanya sebanding dengan angka golongan putih atau golput yang tinggi. Golput sering dikaitkan dengan ketidakpedulian masyarakat terhadap pemilihan. Namun, hasil pemantauan LSM Democracy and Electoral Empowerment Partnership atau DEEP Indonesia menunjukkan pemilih yang tidak hadir ke TPS pada Pilkada 2024 justru memiliki literasi dan kesadaran politik tinggi. Golput justru menjadi bentuk protes terhadap sistem yang tidak mencerminkan nilai demokrasi. Proses kandidasi atau pencalonan kepala daerah yang bersifat sentral dan program kerja kandidat yang tidak mampu mengolaborasi isu lokal menjadi faktor yang membuat pemilih, khususnya pemilih muda, enggan datang ke TPS. Faktor lain yang membuat partisipasi pemilih pada Pilkada serentak 2024 rendah adalah kejenuhan pemilih karena penyelenggaraan Pilkada masih di tahun yang sama dengan Pemilu Nasional 2024. Pada Komisi 2 DPR RI, Komisioner KPU menyebutkan penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang berdekatan atau di tahun yang sama perlu menjadi evaluasi. Meski sosialisasi dan penyebarluasan informasi terkait pemungutan suara Pilkada serentak 2024 tidak berbeda dibandingkan Pilpres 2024, Komisioner KPU meminta perlu kerjasama dari seluruh pihak termasuk partai politik untuk menyosialisasikan penyelenggaraan Pilkada. Faktor kejenuhan masyarakat karena pemilu dan pilkada diselenggarakan di tahun yang sama menjadi catatan Komisi 2 DPR RI agar tidak menimbulkan anomali-anomali seperti yang terjadi di beberapa daerah. Berdekatannya waktu pelaksanaan pemilu dan pilkada juga mempengaruhi kandidat. Keterbatasan kandidat kepala daerah dan durasi waktu kampanye kandidat yang singkat mengakibatkan para pemilih kurang tersosialisasi secara optimal. Adanya sejumlah persoalan dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 menurut Komisi 2 DPR RI perlu dilakukan evaluasi total. Hal itu dengan melakukan pembahasan revisi undang-undang terkait seperti Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang Pemilu. Apalagi Komisi 2 DPR RI sudah mengusulkan pembahasan tersebut dilakukan dengan metode Omnibus Law. Karena hampir 2 tahun kita bicara isu politik ya, dan puncaknya dengan keterpilihan presiden, sehingga kemudian konsentrasi publik sudah fokus ke situ. Hal-hal yang lebih kecil terkait dengan calon gubernur, bupati, wali kota menjadi kurang menarik. Kita akan melakukan evaluasi serius dan itu akan menjadi bahan Komisi 2 DPR RI untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pemilu dan Pilkada. Yang kami rencanakan, kita akan membentuk Omnibus Law politik, di mana di dalamnya ada bab tentang pemilu, pilkada, ada bab tentang partai politik, tentang hukum acara pemilu, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi setelah semuanya rampung sampai dengan proses pelantikan nantinya, nah kami akan berbicara banyak dengan seluruh stakeholder untuk membicarakan proses evaluasi kita yang akan dilakukan secara holistik dan komprehensif yang itu nanti kita ramu dalam bentuk kebijakan. Nah, apalagi kemudian DPR dan pemerintah kan telah menyepakati terkait dengan RUU paket politik pileg, pilpres, pilkada. Itu kita sudah masuk dalam prolegnas prioritas di tahun 2025. Komisi 5 DPR RI minta pemerintah antisipasi adanya lonjakan kemacetan libur Nataru yang semakin dekat. Mengingat pada akhir 2024 ini akan terjadi kenaikan lonjakan arus lalu lintas dibanding tahun sebelumnya. Seperti apa informasi selengkapnya? Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17.
Anda kembali di TVR 17. Terkait lonjakan kemacetan pada libur Nataru, lalu bagaimana pengawasan Komisi 5 DPR RI terhadap kesiapan pemerintah dalam mengantisipasi lonjakan arus lalu lintas selama libur Nataru tahun ini? Untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Nazia Sudirja dari Senayan, Jakarta. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menghadapi libur panjang Natal dan Tahun Baru. Dan seperti kita ketahui bersama pemirsa bahwa pada momen libur panjang Nataru ini selalu dijadikan momentum bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk melakukan libur bersama keluarga ataupun melakukan mudik ke kampung halamannya. Oleh karena itu pemirsa, pemerintah diminta untuk melakukan persiapan sedini mungkin dan sebaik mungkin untuk menghadapi Nataru kali ini yang diprediksi akan mengalami lonjakan pada tahun ini pemirsa. Lantas seperti apa pengawasan yang dilakukan DPR RI terkait dengan persiapan yang dilakukan pemerintah kali ini? Kita akan berbincang dengan salah satu anggota Komisi 5 DPR RI, yakni Bapak Daniel Mutakin Syafiuddin dari fraksi Golkar ya Bapak. Pak, terkait dengan persiapan yang sudah dilakukan pemerintah untuk menghadapi Nataru kali ini dari Komisi 5 sendiri seperti apa nih Pak? Ya, memang beberapa waktu yang lalu kita juga sudah melakukan kunjungan ke beberapa wilayah yang berpotensi ada lonjakan-lonjakan penumpang. Dan kami melihat juga persiapan menghadapi Nataru ini pemerintah juga sudah siap karena memang ini event tahunan yang biasa terjadi. Apalagi mengingat tahun ini kita memprediksi ada sekitar 6% lonjakan penumpang dari semua moda transportasi. Jadi di wilayah itu juga kami melihat pemerintah juga sudah sangat siap untuk menghadapi proses libur Natal dan Tahun Baru. Nah ini kan ada rencana dari pemerintah untuk menurunkan tiket pesawat dan ini tentu akan mungkin akan mengundang niat masyarakat untuk berlibur ataupun pulang ke kampung halamannya. Nah ini untuk mengantisipasi lonjakan dari masyarakat sendiri seperti apa kalau dari Komisi 5 Pak? Ya yang pasti penambahan jam seperti tiket pesawat ya, berarti penambahan rute penerbangan juga disiapkan, kemudian hal-hal pendukung lainnya juga disiapkan. Saya yakin ketika harga tiket ini juga turun dan animo masyarakat juga tinggi untuk melakukan perjalanan, pemerintah kita juga harus siap-siap mengantisipasi hal itu. Dan kalau melihat persiapan yang dari beberapa kali kita kunjungan ke beberapa wilayah ya, rekan-rekan dari mitra kita juga sudah bisa mengantisipasi tentang lonjakan hal tersebut. Nah, terkait dengan penurunan tiket tadi nih Pak, ini apakah akan berdampak dengan fasilitas yang akan diberikan kepada masyarakat karena harga tiketnya turun, bukan malah harga normal, ini malah harga tiketnya turun. Ini apakah tidak ditakutkan akan berdampak kepada fasilitas ataupun pelayanan yang diberikan kepada masyarakat? Saya pikir ini tidak akan berpengaruh lah, karena ini kan bukti pemerintah hadir di wilayah ini. Pemerintah juga memahami tentang kondisi apa yang menjadi keinginan masyarakat. Jadi ya kami melihat juga tidak akan ada proses penurunan kualitas pelayanan bagi para penumpang yang akan melakukan perjalanan. Terkait dengan libur Nataru yang selalu berada di akhir tahun ini ya kan, dan kita lihat bersama Pak bahwa pada akhir tahun kan seperti biasa cuacanya kan kurang baik, kurang mendukung, musim hujan ya kan, sering ada angin kencang. Nah ini kalau persiapan dari BMKG terkait dengan cuaca untuk kendaraan ataupun angkutan massal yang akan digunakan masyarakat seperti apa? Kita juga mengundang Basarnas dan juga BMKG tentang bagaimana potensi-potensi cuaca yang kemungkinan terjadi di dalam pelaksanaan proses libur panjang Nataru ini. Ya mungkin besok kita akan sampaikan, akan kita tanyakan ke BMKG, termasuk juga antisipasi. Kita tidak menginginkan ada hal-hal yang terjadi ya, tapi Basarnas juga kita persiapkan agar ketika ada hal-hal yang memang tidak kita inginkan itu terjadi, pihak-pihak terkait juga sudah siap untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya baik pemirsa, itu tadi wawancara saya dengan Bapak Daniel Mutakin Syafiuddin terkait dengan persiapan menjelang libur panjang Natal dan Tahun Baru yang akan dilaksanakan sebentar lagi. Dan tadi memang disampaikan bahwa Komisi 5 masih terus melakukan pengawasan dan juga melakukan diskusi dengan mitra terkait untuk melihat bagaimana sejauh apa persiapan yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi Nataru kali ini. Dan tadi juga disampaikan bahwa terkait dengan penurunan tiket pesawat yang direncanakan oleh pemerintah, Komisi 5 akan
akan mengawasi dan juga memastikan bahwa penurunan tiket tidak akan berdampak pada pelayanan ataupun kualitas yang diberikan kepada masyarakat. Dan disampaikan juga bahwa pada libur Nataru kali ini masyarakat tetap berhati-hati dan bersiaga juga mempersiapkan diri untuk mempersiapkan libur panjang dan Natal dan Tahun Baru kali ini. Sekian dari saya pemirsa, saya Nazia Sudirja kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Anda kembali di TVR 17. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Rini Reski. Baik, terima kasih rekan Zia dan selamat sore pemirsa. Kita masuk ke berita pertama yang menjadi headline di media online pada hari ini, yaitu mengenai Komisi 7 DPR RI yang mendorong pengembangan desa wisata dan juga UMKM di Sumatera Selatan. Kita lihat pemirsa ke layar kaca. Di sini Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI yaitu Husnuniah Holim pimpin kunjungan kerja reses ke Provinsi Sumatera Selatan. Tentunya untuk meninjau pengembangan desa wisata, UMKM dan juga industri kreatif sebagai penunjang sektor pariwisata. Dan pemirsa, fokus dari kunjungan ini tentunya mengenai tantangan dan juga kebutuhan dalam memperkuat daya saing sektor pariwisata dan UMKM. Khususnya kain tenun songket yang menjadi ikon budaya Palembang. Dalam agenda kunjungan tersebut, DPR RI menyoroti perlunya peningkatan dalam aspek pemasaran dan juga pengemasan produk UMKM. Dan di sini Komisi 7 DPR RI mengusulkan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran khusus guna mendukung pemasaran dan juga pengemasan produk. Dan pemirsa, keberhasilan pengembangan desa wisata dan juga UMKM tentunya bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dengan adanya dukungan anggaran yang tepat sasaran, sektor pariwisata berbasis budaya di Sumatera Selatan diharapkan dapat semakin maju dan juga memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal. Kita lanjut ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online, yaitu mengenai antisipasi cuaca buruk saat Nataru. Di sini Komisi 6 DPR RI memantau kesiapan PT Pelni dan juga PT ASDP. Kita lihat kembali ke layar kaca. Di sini Komisi 6 DPR RI memastikan kesiapan PT Pelni dan juga PT ASDP Indonesia Ferry dalam melayani lonjakan penumpang selama libur Natal dan juga Tahun Baru. Tentunya dalam kunjungan kerja ke Sulawesi Selatan, Makassar, Jumat 6 Desember 2024 kemarin, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI yaitu Nurdin Khalid menyebutkan bahwa berbagai langkah antisipasi telah disiapkan untuk mengakomodasi peningkatan jumlah penumpang yang diperkirakan mencapai ratusan ribu orang pemirsa. Selain itu, DPR RI juga menyoroti pentingnya mengantisipasi tantangan cuaca ekstrim yang dapat menghambat keberangkatan kapal, yang oleh PT Pelni dan juga PT ASDP telah disiapkan sistem task force guna mencegah penumpukan penumpang di pelabuhan.
Dan pemirsa, sistem ini memungkinkan penumpang yang terdampak diarahkan ke kapal alternatif atau diberikan layanan memadai selama menunggu keberangkatannya. Baik, itu tadi headline di media online pada hari ini yang saya sampaikan terkait dengan Komisi 7 DPR RI yang mendorong pengembangan desa, wisata, dan juga UMKM di Sumatera Selatan, serta antisipasi cuaca buruk saat Nataru. Di sini Komisi 6 DPR RI memantau langsung kesiapan PT Pelni dan juga PT ASDP di Sulawesi Selatan. Sekian dari saya, Rina Reski, kembali ke rekan Zia. Terima kasih, selamat sore. Sampai jumpa. Terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Zia Ulbar beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.